Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Tantri dari Prodi Pendidikan Matematika semester 4. Di sini saya mempunyai tugas membuat media pembelajaran mata kuliah statistik inferensial dengan materi pengujian hipotesis beda dua rata-rata. Dalam pengujian hipotesis beda dua rata-rata, ada dua macam sampel, yaitu sampel besar dan sampel kecil. Kali ini saya akan membahas materi pengujian hipotesis beda dua rata-rata dengan sampel besar. Untuk pengujian hipotesis beda dua rata-rata dengan sampel besar N lebih besar dari 30, uji statistiknya menggunakan distribusi Z. Prosedur pengujian hipotesisnya ialah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan formulasi hipotesis. Yang kedua, penentuan nilai alfa dan nilai Z tabel. Yang ketiga itu ada kriteria pengujian. Yang keempat, uji statistik. Dan yang kelima, menarik kesimpulan. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke contoh soal. Seseorang berpendapat bahwa rata-rata jam kerja buruh di daerah A dan B sama dengan alternatif A lebih besar dari B. Untuk itu, diambil sampel di kedua daerah, masing-masing 100 dan 70 dengan rata-rata dan simpangan baku 38 dan 9 per minggu, serta 35 dan 7 jam per minggu. Ujilah pendapat tersebut dengan taraf nyata 5%. Dari soal tersebut diketahui N1 atau sampel daerah 1 sama dengan 100, N2 sama dengan 70, X bar 1 atau rata-rata sama dengan 38, X bar 2 sama dengan 35, S1 atau simpangan baku sama dengan 9, dan S2 sama dengan 7. Langkah pertama yaitu menentukan formulasi hipotesisnya, di mana H0 μ1 sama dengan μ2, H1 μ1 lebih besar dari μ2. Mengapa kita menggunakan tanda lebih besar? Karena di soal terdapat kata alternatif A lebih besar dari B. Jadi kita menggunakan formulasi hipotesisnya yang lebih besar. Selanjutnya mencari nilai taraf nyata dan nilai Z tabelnya. Pada soal, kita menguji taraf nyatanya alfa sama dengan 5%, atau 5 dibagi 100 sama dengan 0,05, dan nilai Z 0,05 sama dengan 1,64. 1,64 didapat dari hasil pengurangan 0,5 dikurang alfa, di mana alfa 0,05. Jadi 0,5 dikurang 0,05 sama dengan 0,45. Selanjutnya yaitu kita mencari nilai yang mendekati nilai 0,45. Dalam langkah ini kita memerlukan tabel. Dapat kita lihat nilai yang mendekati 0,45 yaitu 0,4495, di mana terletak pada baris 1,6 dan terletak pada kolom 0,04. Jadi nilai Z 0,05 yaitu 1,6 ditambah 0,04 sama dengan 1,64. Setelah kita mencari nilai taraf nyata dan nilai Z 0,05, kemudian kita mencari kriteria pengujian. Pada gambar ini sudah terlihat bahwa nilai Z 0,05 sama dengan 1,64 berada di sisi sebelah kanan. Ada dua daerah, yang satu diarsir dan yang satunya tidak diarsir. Daerah yang tidak diarsir merupakan daerah penerimaan dan daerah yang diarsir merupakan daerah penolakan. Jadi kriteria pengujiannya yaitu H0 diterima apabila Z0 kurang dari sama dengan 1,64 dan H0 ditolak apabila Z0 lebih dari 1,64. Selanjutnya yaitu uji statistik. Pertama kita mencari simpangan baku dan rata-rata dengan rumus S X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan akar S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2. Lalu kita substitusikan ke soal.
Akar 9 pangkat 2 dibagi 100 ditambah 7 pangkat 2 dibagi 70 sama dengan akar 81 dibagi 100 ditambah 49 dibagi 70 sama dengan akar 151. Akar dari 151 yaitu 1,23. Kemudian kita mencari nilai Z0 dengan rumus Z0 sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi dengan simpangan baku rata-rata. Lalu kita substitusikan ke soal. 38 dikurang 35 dibagi 1,23 sama dengan 2,44. Langkah yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Untuk menarik kesimpulannya dapat kita lihat pada kriteria pengujian sebelumnya, di mana H0 diterima apabila Z0 kurang dari sama dengan 1,64 dan H0 ditolak apabila Z0 lebih dari 1,64. Jadi kesimpulannya yaitu karena Z0 sama dengan 2,44 di mana lebih besar dari Z0,05 sama dengan 1,64, maka H0 ditolak. Jadi rata-rata jam kerja buruh di daerah A dan daerah B adalah tidak sama. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa isi di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.